إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa UBT Edu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah dalam bahasan hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Ini yang terakhir tentang hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Musannif rahimahullah mengatakan, watalasumu watanaqubu wa inda ghulabatin naum. Di antara kemakruhan salat ini yang kita hitung 31, at-talasum. At-talasum memakai penutup ya, penutup muka atau penutup mulut ya. Oke, penutup lebih spesifik, penutup mulut. Ditutup dengan kain ataupun yang lainnya. Misal di tempat kita ada namanya masker, maka makruh hukumnya sholat memakai masker kecuali ada hajat ya. Secara umum hukum asalnya makruh sholat dengan menutup mulut ya. Hukumnya makruh. Ini bagi laki-laki ya, lirajul. Dalilnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anis sadli fi sholati wa an yughatiya arajulu fahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sadel ketika sholat dan melarang seorang laki-laki ketika sholat menutup mulutnya. Di riwayat Abu Dawud. Di Al-Hadi Al-Mardiyah disebutkan as-sadl adalah irsalu saub ila asfal hatta yusibu al-ardo. Itu membiarkan baju ya, itu sampai menjulur sampai terkena tanah. Namanya sadl. Kemudian tadi menutup yaitu mulut ya, menutup mulut baik itu dengan kain ataupun dengan yang semisal kain. Kemudian yang berikutnya watanaqubu. Atanaqub. Tiga puluh satu, 32. Atanaqub yaitu tanaqub, menutup wajah ya. Menutup wajah bagi siapa ya, selain laki-laki, perempuan misalnya. Nah tadi disebutkan talasum menutup mulut itu ada dalilnya tadi, larangan riwayat Abu Dawud hadis Abu Hurairah. Nah, nanti ternaskan larangannya dari dalil. Adapun tanaqub menutup wajah bagi perempuan ini kias, dikiaskan. Ya, tanaqub yaitu perempuan menutup wajahnya. Dalilnya ada kias kepada larangan talasum untuk laki-laki. Jadi laki-laki dimakruhkan ketika sholat menutup mulutnya
ada dalilnya. Adapun perempuan dimakruhkan menutup wajahnya, dalilnya adalah kias kepada larangan laki-laki menutup mulutnya tadi. Maka perempuan ini makruh menutup wajahnya ketika sholat kecuali jika di situ ada laki-laki ajnabi, laki-laki non mahram, maka tidak makruh dan dia khawatir fitnah, boleh ditutup. Tapi kalau tidak ada laki-laki ajnabi, maka makruh dia menutup wajahnya ketika sholat. Kemudian yang berikutnya wa inda walabati an-naum, ketika sangat mengantuk ya. Ketika tidak bisa menahan tidur atau kantuk. Yang terakhir inda walabati an-naum. Ya. Ya. Kalau di Busra Al-Karim ada tambahan indah ghulabatin naum itu ketika sangat ngantuk ya, jadi sudah nggak bisa nahan tuh, harus ambruk tidur gitu. Kemudian ada juga ditambahkan wal ghadab, ketika sangat marah. Alasannya apa? Alasannya mengurangi atau menghilangkan kekhusyuan. Catatannya, ketika sangat ngantuk ini tidak bisa mengendalikan kantuk, ini makruh kemudian sholat, dengan catatan jika waktunya masih mencukupi, masih longgar, sehingga dia akan tidur dulu. Waktunya masih mencukupi dan ada zon prasangkaan kuat, dia nanti bisa jika tidur ya bisa bangun dan mendapatkan waktu yang mencukupi untuk melakukan sholat yang sempurna. Wa in dhaqa al waktu, jika waktunya sudah sempit, khawatir nanti terluput sholat dengan tidur, maka tidak boleh tidur, haram. Jadi misalnya ini misalnya sholat zuhur ya, karena saking kantuknya, kalau misalnya sholat zuhur, misalnya zuhur jam 12, andaikan jam 12, asar andaikan jam 3 misalnya, sangat kantuk, posisi di jam misalnya baru setengah 1 ya, masih lama, sehingga waktunya masih longgar, sangat kantuk harus tidur, maka dia tidur dulu. Maka kemudian kalau dia paksakan diri untuk sholat. Tapi kalau waktunya sudah mepet ya, sudah menjelang asar misalnya, nanti kalau dia tidur pasti ini atau kemungkinan besar nih akan bablas sampai asar, maka nggak boleh tidur. Maka ini makruh ya, ketika sholat itu makruh dalam kondisi sangat kantuk, kecuali ketika waktunya sudah sempit ya, sudah sempit. Justru di Al-Mardiyah disebutkan malah haram ya, malah haram. Ya, kenapa ini dimakruhkan ketika sangat kantuk? Karena apa? Mudhibun lil khusyuk, menghilangkan kekhusyuan. Alasannya menghilangkan apa? Kekhusyuan. Dan ini juga ada larangannya. Hadis yang berkaitan dengan ini, an Anasin radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol idza na'isa ahadukum fi sholati falyanam. Jika salah seorang di antara kalian itu ngantuk di dalam sholatnya, maka tidur. Hatta ya'lama ma yaqra'u, sampai dia tahu apa yang dia baca. Karena orang kalau sangat kantuk, dia sholat itu bacanya bisa keliru. Ya, sebagaimana kalau baca Al-Quran juga keliru, bisa merubah makna ya, sehingga berbahaya. Maka ini diperintahkan fal yanam, untuk tidur. Itu riwayat Bukhari. Baik, kemudian ada kemungkinan lain ya yang disebutkan oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bugha.
Misalnya di sini sebutkan, kita lanjutkan aja 34. Taghmidu ainaihi, memejamkan kedua mata. Ya, termasuk kemakruhan memejamkan kedua mata dalam keadaan sholat. di al-mardiyah sebutkan kaila yudhanu anu maslubun fi sholat, agar tidak disangka dia maslub tersalib di dalam sholat, kecuali jika dia lakukan ini agar pandangannya tidak sibuk dengan sesuatu yang di depannya misalnya, maka tidak makruh. Misalnya di depannya ada sesuatu yang menyibukkan, maka dipejamkan mata agar bisa khusyuk, maka ini tidak makruh. Tapi dalam kondisi normal hukumnya makruh. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum fi sholati fala yukmid ainaihi. Nabi SAW pernah bersabda, jika salah seorang di antara kalian sholat, jangan pejamkan kedua matanya. Dari riwayat At-Tabrani. Di Al-Hadi Al-Mardiyah menukil perkataan Nawawi di Minhaj. Nawawi mengatakan, menurutku indi la yukrahu illam yakhaf dororan. Illam yakhaf dororan. Kata Nawawi mengatakan, menurutku tidak makruh jika tidak khawatir doror. Qala fi Mughni al-Muhtaj, di Mughni al-Muhtaj sebutkan ada dalil tapi dhaif, sebagaimana disyaratkan oleh Al-Baihaqi. Dan Ibnu Abi Salam itu memfatwakan bahasanya jika tanpa idza kana ada mudzalika, tanpa memejamkan mata, menimbulkan taswish, menimbulkan mengganggu khusyuan atau mengganggu untuk bisa menghadirkan hati bersama Rabbnya, maka lebih baik kemudian memejamkan mata. Jadi disebutkan di sini asalnya itu hukumnya makruh memejamkan mata ketika sholat. Tapi kalau kemudian tanpa memejamkan mata kemudian dia terganggu, ya maka lebih baik memejamkan mata. Kemudian di antara yang lain kemakruhan yang lainnya di Busra Al-Karim disebutkan al-iqa, duduk iqa ya. Al-iqa. Nah, ini al-iqa sudah kita bahas ya. Kemudian kemakruhan yang lain di sini disebutkan mempercepat gerakannya, mempercepat gerakan. Demikian juga makruh memikirkan perkara-perkara dunia ketika sholat, karena akan menghilangkan kekhusyuan. Sedangkan Allah SWT berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatim khashi'un. Maka saya Mustafa di Paluwa mengatakan, jika ada dalam benaknya kemudian terlintas lewat perkara dunia, maka tahuilah itu adalah bagian dari waswas setan. Maka hendaklah dia berpaling untuk memikirkan apa itu keadaan ketika dia sholat, posisi dia ketika sholat, yaitu sedang ruku, ini sedang sholat, kemudian bisa mentadaburi bacaannya. Karena setan itu senantiasa mengganggu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza nudiya lis sholati adbaru syaitan walahu durat. Ketika dikumandangkan azan untuk sholat, maka setan kabur, lari, dan dia kentut bersuara hatta la yasma'a ta'dzin, sampai dia tidak mendengar azan. Fa idza qudiya anida aqbala.
ketika selesai azan datang lagi, hatta idza thuiba bi shalah adbaro, ketika di kumandangkan iqamah pergi lagi, hatta idza qada ataswib aqbala, ketika iqamah sudah selesai datang lagi, hatta yahturo bainal mar'i wa nafsihi, sampai dia membisikkan, mengganggu dia dalam benak seorang yang sholat, ya, setan mengganggu pikiran orang sholat, mengatakan uzkur kada, ingat ini, ingat itu. Nah, sampai disebutkan ya lima lam yakun yadkuru, yaitu sesuatu yang sebelumnya dia nggak ingat, ketika di sholat tuh jadi ingat ini, ingat itu, jadi ingat. Hatta yadhilla arrajul la yadri kam sholat, sampai orang ini nggak tahu ini berapa rakaat, sudah berapa rakaat. Nanti riwayat Bukhari. Di setan akan senantiasa membisikkan was-was, lintasan-lintasan dalam sholat agar sampai seorang itu tidak khusyuk di dalam sholat, ya. Maka mungkin sering terjadi orang yang sholat itu jadi ingat sesuatu yang tadinya lupa, ya, karena ini adalah godaan dari setan. Allahu a'lam bishawab. Sudah kita selesaikan hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Di pertemuan selanjutnya insya Allah akan kita bahas tentang sutroh, ya, hal-hal yang disunahkan ini sutroh bagi orang yang sholat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.